Oke, kita langsung aja ya bahas topik yang lagi panas banget. Jadi ceritanya, Meksiko itu lumpuh total. Dan biang keroknya cuman satu orang, El Mencho, bos kartel yang katanya paling berbahaya di dunia. Di sini kita bakal kupas tuntas gimana penangkapan yang berujung kematiannya ini bisa memicu kekacauan segila itu. Ini nih, komentar orang-orang di media sosial pas ngelihat apa yang terjadi di jalanan Meksiko. Dan jujur aja, emang beneran kayak lagi main GTA. Ada baku tembak sengit di mana-mana, mobil-mobil sengaja dibakar buat ngeblokir jalan, bahkan militer sampai nurunin helikopter tempur ke tengah kota. Suasananya udah kayak zona perang. Jadi pertanyaannya simpel kan, siapa sih El Mencho ini sebenarnya? Kok bisa cuma karena satu orang meninggal, satu negara langsung kebakaran jenggot, sampai harus nurunin ribuan tentara bersenjata lengkap? Nah, buat jawab itu, kita perlu mundur dikit nih. Kita lihat dulu, siapa sih orang di balik semua ini? Nemesio Oseguera Cervantes, yang lebih dikenal sebagai El Mencho. Nah, ini yang bikin ceritanya gila. Lihat deh perjalanannya yang penuh kontras. Awalnya cuma anak petani miskin, terus jadi imigran ilegal di Amerika. Bagian paling anehnya, dia sempat jadi polisi. Polisi loh. Tapi ya gitu, ujung-ujungnya dia malah keluar dan ngebangun kerajaan kriminalnya sendiri, Kartel Jalisco Generasi Baru, alias CJNG. Jadi El Mencho ini bukan bos kartel biasa, dia ngebangun sesuatu yang beda banget, jauh lebih serem dari yang udah-udah. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Ini bukan lagi ngomongin geng preman pasar ya. CJNG di bawah dia itu udah kayak pasukan militer swasta. Mereka punya drone yang bisa ngejatuhin bom, tank rakitan sendiri yang dijuluki tank narko, dan senjata-senjata kelas berat. Dan yang paling bikin merinding, mereka punya tim propaganda khusus yang nyebarin video eksekusi sadis. Bahkan ada yang sampai makan jantung musuhnya. Tujuannya buat neror semua orang. Nah, ini bedanya. Kalau kita ngomongin kartel zaman dulu, kayak El Chapo gitu ya, fokus mereka ya bisnis, nyogok pejabat biar aman. Tapi CJNG beda total. Mereka ini nantangin negara secara langsung, perang terbuka. Jadi ini bukan lagi sekedar gangster, ini udah jadi ancaman keamanan nasional. Selama bertahun-tahun, El Mencho itu kayak hantu, bener-bener nggak kelacak. Dia anti banget sama kamera, hidupnya ya di bawah tanah terus. Kelihatannya sih kayak nggak mungkin bisa ditangkap. Coba deh, lihat angkanya, 10 juta dolar. Itu hadiah yang ditawarin pemerintah Amerika buat siapapun yang bisa ngasih info soal dia. Ini nunjukin kalau El Mencho itu bukan penjahat ecek-ecek, tapi salah satu yang paling dicari di planet ini. Nah, pertanyaannya, dengan semua kekuatan itu, dengan kemampuan dia ngumpet bertahun-tahun, kok bisa akhirnya ketangkep juga? Apa coba kelemahannya? Jawabannya mungkin kedengaran klise banget kayak di film-film, tapi ini beneran kejadian. Kelemahan fatal seorang gembong narkoba paling dicari di dunia, ternyata cinta. Satu-satunya hal yang bikin dia lengah. Dan ini dia cara mereka ngelakuinnya, pinter banget. Intelijen gabungan Meksiko sama AS itu berhasil nyadap komunikasi pacar barunya. Jadi pas El Mencho nekat turun gunung buat nemuin si cewek ini, nah disitulah akhir dari ceritanya dimulai. Kunjungan si pacar ini yang tanpa sadar nuntun aparat langsung ke sarangnya di pegunungan. Oh ya, sekedar info tambahan nih, sempat viral kan di medsos foto cewek influencer muda yang katanya pacarnya El Mencho. Nah itu hoax ya, banyak media udah konfirmasi kalau itu salah. Wanita yang beneran dilacak intelijen itu namanya Guadalupe Moreno. Oke, El Mencho ketangkap, terus tewas. Cerita selesai dong? Happy ending? Tunggu dulu. Jangan-jangan ini malah awal dari kekacauan yang lebih gede lagi. Kita lihat yuk dampaknya. Nah, buat ngerti apa yang terjadi selanjutnya, ada satu konsep keren nih, namanya efek Hydra. Jadi di mitologi Yunani kan ada monster ular namanya Hydra. Kalau satu kepalanya kamu potong, malah tumbuh 2 kepala baru yang lebih ganas. Konsep ini persis banget kayak yang sering terjadi kalau kita perang lawan kartel. Jadi kematian El Mencho ini malah kayak ngebuka kotak Pandora. Kemungkinan besar bakal ada perang saudara di dalam CJNG buat rebutan takhta. Terus, kartelnya bisa pecah jadi geng-geng kecil yang lebih brutal dan gak terkendali. Mereka bakal nyari duit dengan cara meres warga sipil. Jadi buat orang biasa, situasinya bisa jadi jauh lebih parah. Tapi, ada satu teori lagi nih yang lumayan provokatif. Beberapa analis bilang, operasi penangkapan ini sebenarnya nggak ada urusannya sama sekali sama narkoba. Gini penjelasannya, Meksiko itu kan penting banget buat industri Amerika. Bayangin aja, suku cadang mobil, alat-alat medis itu bolak-balik terus lewat perbatasan.
Nah, kartelnya si El Mencho ini kabarnya masang pajak preman 15% buat semua barang yang lewat wilayah kekuasaan mereka. Jelas ini ganggu banget kan rantai pasokan? Jadi menurut teori ini, operasi militer kemarin itu tujuannya buat ngamanin jalur ekonomi, bukan buat berantas fentanyl. Nah, jadi kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Kematian seorang gembong narkoba paling berkuasa ternyata ceritanya jauh lebih rumit dari yang kita kira kan? Ini bukan cuma soal kriminal, tapi juga soal ekonomi global, perebutan kekuasaan, dan nasib keamanan satu negara. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah langkah ini bakal bikin Meksiko damai, atau justru kotak Pandoranya udah terlanjur kebuka?